بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian wahai sahabatku, hakikat orang yang bangkrut itu seperti apa? Qalu, kemudian para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut di antara kami wahai Rasulullah adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan jawaban yang disampaikan oleh para sahabat bahwa sejatinya orang bangkrut itu adalah, kata Rasulullah, "Innal muflisa min ummati," sesungguhnya orang yang betul-betul bangkrut, hakikat orang yang bangkrut itu adalah orang yang pada hari kiamat kelak ya'ti bis salatin, datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, wasiyamin, datang dengan membawa pahala puasa, wazakatin, dan datang dengan membawa pahala zakat. Akan tetapi wayati qad syatama hadza, tetapi dia juga datang dengan membawa dosa mencaci, memaki saudaranya sesama muslim. Wa qadzafa hadza, dia juga membawa dosa yang berupa menuduh orang lain, menuduh saudaranya sesama muslim sebagai pelaku zina, padahal orang yang dia tuduh tidak seperti apa yang dia tuduhkan. Wa akala mala hadza, dan dia juga membawa dosa yang berupa memakan harta milik orang lain dengan batil. Wa safaka dama hadza, dia juga menumpahkan darah saudaranya sesama muslim. Wa daraba hadza, dia juga membawa dosa memukul saudaranya sesama muslim tanpa hak. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka dengan sebab itu pahala-pahala kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu, dan jika seluruh pahala kebaikan yang pernah dia lakukan sudah habis, qabla an yuqda ma alaihi, sebelum kadar kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain belum habis, maka ukhidha min khatayahum faturihat alaihi, maka kemudian yang terjadi adalah dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi akan diambil kemudian ditimpakan kepada orang itu, lalu thumma turiha finnar, kemudian orang itu dilemparkan ke neraka. Ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang pertama adalah Rasulullah ketika bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Yang ditanyakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hakikat orang yang bangkrut. Hakikat atau sifat orang yang bangkrut. Bukan menanyakan tentang zat, bukan menanyakan tentang orang yang bangkrut, bukan. Tetapi yang beliau tanyakan adalah sifat orang yang bangkrut atau hakikat yang sebenarnya dari orang yang bangkrut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan redaksi atadruna ma al muflisu. Beliau tidak mengatakan atadruna manil muflisu. Faidah yang kedua, jawaban dari para sahabat adalah tentang orang bangkrut dalam pandangan umumnya masyarakat, yaitu orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya dinar, orang yang tidak punya harta sama sekali. Ini adalah jawaban dari para sahabat mengenai orang yang bangkrut dalam pandangan umumnya masyarakat, dalam penilaian sebagian besar manusia. Nah, ini kemudian diluruskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sejatinya orang yang bangkrut itu bukan orang yang tidak punya uang, bukan orang yang tidak punya harta. Sejatinya orang yang bangkrut itu bukan orang yang jatuh miskin. Karena orang yang bangkrut di masa yang sekarang, orang yang tidak punya uang kemudian disebut bangkrut, itu bisa jadi
suatu saat nanti kebangkrutannya akan hilang seiring dengan bangkitnya dia dari keterpurukan ekonomi. Atau kalau dia sudah meninggal, maka orang tersebut sudah tidak menyandang lagi status sebagai orang yang bangkrut. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mengenai hakikat orang yang bangkrut. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Rasulullah menyebut 3 kebaikan. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solat, pahala puasa, pahala zakat. Nah, ini bukan ala sabilil hasr, tetapi ini hanyalah ala sabil at-tamthil. Jadi Rasulullah hanya memberikan contoh. Jangan dipahami bahwa orang yang bangkrut itu hanya orang-orang yang membawa jenis-jenis kebaikan tertentu seperti yang disebutkan oleh Rasulullah. Lalu di sisi yang lain dia membawa dosa-dosa tertentu yang berkaitan dengan dosa kepada sesama hamba, kepada sesama manusia. Hanya jenis-jenis itu saja yang disebutkan di dalam hadis, tidak berkaitan dengan dosa-dosa lain dan juga tidak berkaitan dengan jenis-jenis kebaikan selain 3 hal yang disebutkan. Tidak. Tetapi apa yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini, bahwa orang yang bangkrut dari umatku pada hari kiamat adalah orang yang membawa pahala solat, pahala puasa, pahala zakat, dan pahala kebaikan-kebaikan lain, ibadah-ibadah lain yang pernah dia lakukan. Wa ya'ti qad syatama hadza, dan seterusnya. Dan dia di samping itu juga membawa dosa-dosa tertentu yang disebutkan di dalam hadis ini, dan juga dosa-dosa lain yang berkaitan dengan hakul adami, yang berkaitan dengan hak sesama hamba, hak sesama manusia. Jadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini mengenai kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang itu atau dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang itu, ini hanyalah sebagai contoh, bukan berarti hanya itu saja. Kemudian faedah yang keempat, sebagaimana kita tahu bahwa jika dosa itu berkaitan dengan haqqu adamiyin, jika berkaitan dengan hak sesama hamba, bukan berkaitan dengan haqqullah, tidak berkaitan dengan hak Allah, maka jika seseorang ingin bertaubat dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan kepada sesama hamba, maka rukun taubatnya ada 4. Kriteria taubatnya ada 4, supaya taubatnya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah menyesal. Yang kedua adalah meninggalkan dosa yang telah dia lakukan. Yang ketiga adalah bertekad kuat dalam hati untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Dan yang keempat adalah meminta maaf, meminta dihalalkan, meminta ridho kepada orang yang pernah dia zalimi. Dan kalau dosa itu berkaitan dengan pencurian, perampokan, atau pengambilan harta milik orang lain secara batil, maka harta yang dia ambil harus dikembalikan kepada pemiliknya, atau harta yang dia ambil harus dia mintakan ridho. Kalau memang tidak dikembalikan, kalau dia tidak sanggup untuk mengembalikan, maka dia minta maaf dan mengambil keridhaan, kerelaan dari orang yang hartanya dia ambil. Tanpa melakukan kriteria yang keempat, maka taubat orang ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kelima, hadis ini sama sekali tidak bertentangan dengan ayat wala taziru waziratu wizra ukhra. Hadis ini seolah-olah secara zahir bertentangan dengan ayat wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan pelaku dosa itu tidak menanggung, tidak memikul dosa orang lain. Sementara di dalam hadis ini secara zahir seakan-akan orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala kebaikan ini. Sedangkan dia di sisi yang lain juga membawa dosa kepada si fulan, perbuatan zalim yang dia lakukan kepada si fulan selama dia hidup di dunia. Pahala orang yang berbuat zalim ini akan diambil, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kalau pahalanya sudah habis semuanya, maka dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang pernah dia zalimi akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Ini seolah-olah orang yang bangkrut ini
menanggung dosa orang lain, memikul dosa orang lain. Dan ini bertentangan dengan ayat wala taziru waziratu wizra ukhra. Padahal kata Imam Muhyiddin Ibnu Syaraf An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah bahwa orang tersebut ditimpakan kepadanya dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi, itu akibat perbuatan zalim yang pernah dia lakukan. Jadi sejatinya dia tidak menanggung dosa orang lain. Jadi sejatinya dia tidak memikul dosa orang lain, tetapi apa yang menimpa dia itu disebabkan karena dia telah melakukan kezaliman. Dan kezaliman itu adalah perbuatannya sendiri, dan itu menyebabkan dia mengalami apa yang dia alami pada hari kiamat kelak. Kemudian yang terakhir, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma turiha finnar." Kemudian orang yang bangkrut itu dilemparkan ke api neraka. Maksudnya adalah apa? Setelah ditimpakan kepadanya dosa-dosa orang-orang yang ia zalimi, maka ia dilemparkan ke neraka. Hal ini apabila dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena aqidah ahli sunnati wal jamaah menyatakan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa-dosa besar, maka di akhirat keadaannya adalah tahta masyiatillah. Jika Allah menghendaki, maka Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian langsung dimasukkan ke dalam surga. Dan jika Allah menghendaki, maka Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, lalu dia disiksa dulu di neraka sesuai dengan kadar kezaliman yang telah dia lakukan kepada orang-orang yang dia zalimi. Setelah beberapa lama, kemudian ia dikeluarkan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita telah berada di akhir bulan Ramadan. Setelah kita keluar dari bulan Ramadan, setelah kita melakukan berbagai ibadah di bulan Ramadan, ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah-ibadah yang lain, kita telah memenuhi hak Allah, kita telah melakukan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari raya nanti, pada tanggal 1 Syawal nanti, tibalah saatnya kita untuk memenuhi hak-hak kerabat-kerabat kita, memenuhi hak-hak saudara-saudara kita, memenuhi hak-hak sesama hamba, sesama makhluk, sesama manusia. Apabila kita memiliki dosa kepada mereka, maka kita minta maaf kepada mereka. Apabila kita pernah berbuat zalim kepada mereka, maka saat inilah momentum yang tepat untuk minta kerelaan kepada mereka, minta keridhaan kepada mereka, minta kita supaya dihalalkan dari perbuatan zalim yang pernah kita lakukan.